Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Audina dengan NIM 06021282429027, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2024, kelas Indralaya. Jadi, kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan pembentukan bunyi vokal dan juga bunyi konsonan secara fonologis, begitu. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pembentukan fonem vokal berdasarkan cara fonologis, begitu. Nah, di sini saya menggunakan tabel vokal bahasa Indonesia untuk sebagai pedoman, begitu. Nah, yang pertama itu ada vokal I. Nah, vokal I ini posisi lidah itu berada di tinggi atas dengan menggunakan lidah bagian depan. Nah, kemudian posisi bibir pada saat mengucapkan I ini merupakan dalam posisi tertutup, begitu, tetapi tidak sepenuhnya tertutup, jadi masih terdapat celah, begitu, seperti I, begitu. Nah, kemudian contoh kata yang dihasilkan itu seperti ibu, kemudian kita, kemudian lari, cari, dan yang lainnya. Nah, kemudian vokal I. Nah, vokal I ini posisi lidahnya itu berada di tinggi bawah, kemudian menggunakan lidah bagian depan. Nah, kemudian posisi bibir pada saat mengucapkan I ini itu semi tertutup, jadi lebih terbuka dari yang sebelumnya, gitu. Kalau sebelumnya itu tertutup tapi tidak tertutup sepenuhnya, nah ini tuh semi tertutup, gitu, jadi agak lebih terbuka, jadi kayak I, begitu. Nah, contoh kata yang dihasilkan dari vokal I ini adalah kerikil, kelingking, dan yang lainnya, begitu. Nah, kemudian ada vokal E. Nah, vokal E ini posisi lidahnya itu berada pada madia atas, kemudian menggunakan lidah bagian depan. Nah, posisi bibir saat mengucapkan E ini itu semi terbuka, tetapi lebih mendekati semi tertutup, gitu. Jadi semi terbuka tetapi agak lebih tertutup. Jadi kayak begitu. Nah, kemudian kata yang dihasilkan dari vokal E ini adalah seperti ekor, kemudian enak, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada vokal E, gitu. Nah, vokal ini posisi lidahnya itu berada di madia bawah dengan menggunakan lidah bagian depan. Kemudian posisi lidahnya itu semi terbuka. Nah, jadi kalau tadi semi terbuka tetapi mendekati semi tertutup, kalau ini benar-benar semi terbuka, jadi agak lebih terbuka dari sebelumnya, gitu. Jadi kayak Nah, contoh kata yang dihasilkan itu seperti kayak nenek, kemudian leher, geleng, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada Nah, kalau ini itu lidahnya itu berada di madia atau di tengah, gitu. Kemudian menggunakan lidah bagian tengah. Nah, begitu. Jadi madia tengah. Nah, kemudian posisi bibirnya ini berada di tengah-tengah semi terbuka dan semi tertutup. Jadi tidak terlalu terbuka, tidak terlalu tertutup, gitu. Seperti gitu. Nah, contoh katanya itu seperti pada kata emas dan elang dan yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu vokal A. Nah, vokal A ini posisi lidah itu berada di rendah bawah, gitu, rendah bawah dengan menggunakan lidah bagian depan, gitu. Jadi kayak A. Nah, posisi mulutnya itu terbuka, jadi kayak A, begitu. Nah, contoh kata yang dihasilkan itu seperti ada, apa, akan, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada vokal O. Nah, vokal O ini
vokal O. Kalau vokal O ini lidah itu berada di madia bawah. Jadi madia bawah, kemudian menggunakan lidah bagian belakang. Jadi madia bawah dengan menggunakan lidah bagian belakang, dan posisi mulutnya ini semi terbuka. Jadi kayak O begitu. Nah, contoh katanya itu seperti pada kata otot, kemudian ya, dan yang lainnya begitu. Nah, kemudian ada O. Nah, kalau O ini posisi lidahnya itu berada di madia atas dan masih menggunakan lidah bagian belakang. Nah, tetapi pada O ini posisi bibirnya itu semi terbuka tetapi mendekati semi tertutup begitu. Jadi semi terbuka tetapi agak sedikit tertutup begitu. Jadi kayak O. Nah, contoh kata yang dihasilkan itu seperti pada kata kado. Nah, begitu. Nah, kemudian ada vokal U. Nah, vokal U ini lidah itu berada di tinggi bawah. Nah, tinggi bawah, kemudian masih tetap menggunakan lidah bagian belakang begitu. Jadi tinggi bawah dengan menggunakan lidah bagian belakang, dan posisi bibirnya ini tertutup tetapi masih mendekati semi tertutup gitu. Jadi tidak sepenuhnya tertutup seperti U begitu. Nah, contoh kata yang dihasilkan itu seperti pada kata urus, kemudian kata paku begitu. Iya, seperti pada kata urus, turun, nah begitu. Nah, kemudian ada kata U. Nah, U ini lidah itu berada di tinggi atas dan tetap menggunakan lidah bagian belakang. Jadi posisinya berada di tinggi atas dan menggunakan bagian belakang. Nah, kemudian posisi mulutnya ini lebih tertutup gitu, lebih tertutup dari yang sebelumnya, nih kayak U. Nah, contoh katanya itu seperti pada kata buku, kemudian saku, nah, dan yang lainnya. Nah, baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai pembentukan atau proses penghasilan bunyi vokal yang dihasilkan secara fonologis. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut pada pembahasan tentang pembentukan pembentukan fonem konsonan secara fonologis. Nah, langsung saja masuk ke proses yang pertama, yaitu ada bilabial. Nah, jadi bilabial ini seperti yang teman-teman lihat melalui gambar ini, yaitu mempertemukan antara bibir bawah dan juga bibir atas. Nah, jadi ketika bibir bawah dan juga bibir atas ini bertemu, itu dapat membentuk konsonan seperti p, b, dan juga begitu. P, b, dan juga Dan kata yang dihasilkan dari masing-masing konsonan ini seperti pada kata padi, kemudian kata baju, dan juga kata malu. Nah, kemudian kita akan menganalisis satu persatu kata yang dihasilkan dari konsonan dari proses bilabial ini. Nah, yang pertama itu pada kata padi. Kepada kata padi yang dihasilkan dari fonem dari konsonan p, dan kemudian kata baju dari konsonan b. Nah, ini termasuk dalam proses plosif karena ketika diucapkan udara ini keluar melalui letupan yang berasal dari mulut gitu. Jadi kita ketika mengucapkan kata padi dan dan baju tadi, kita itu dapat merasakan adanya udara yang keluar dari mulut. Ya, seperti kayak padi, kemudian baju, buku juga bisa, buku begitu. Nah, kemudian kata padi ini merupakan kata tak bersuara karena ketika kita mengucapkan kata padi tetapi belum mencapai vokal A begitu, masih dalam konsonan P. Nah, ini dia tidak menghasilkan suara seperti ini contohnya kayak. Nah, itu tidak menghasilkan suara kan? Jadi kita mengucapkan padi tapi belum mencapai vokal A gitu kayak. Nah, gitu. Itu tidak menghasilkan suara. Jadi sehingga kata padi ini termasuk dalam kategori kata tak bersuara.
Nah, selanjutnya pada kata baju. Nah, kata baju ini termasuk pada kata bersuara. Kenapa? Karena ketika tadi jika pada kata padi itu tidak menghasilkan suara, maka pada kata baju ini menghasilkan suara sebelum ia mencapai vokal A pada kata baju. Nah, itu contohnya seperti kayak Nah, itu ada getaran. Kita dapat merasakan ada getaran dari pita suara kita seperti kayak Nah, itu belum mencapai vokal A, tetapi dia sudah menghasilkan suara. Itulah yang menyebabkan baju ini termasuk dalam kata bersuara. Nah, kemudian kata malu yang dihasilkan dari konsonan tadi. Nah, kata malu ini termasuk dalam proses nasal karena udara yang keluar itu melalui hidung begitu. Jadi ketika kita mengucapkan kata malu itu kayak kita dapat merasakan udara keluar dari hidung kayak malu begitu. Nah, kemudian malu ini juga termasuk kata bersuara sama seperti baju tadi, dia itu ada getaran ketika mengucapkan kata malu sebelum memasuki vokal A gitu kayak jadi kayak ada dengungan dan juga getaran gitu kayak gitu. Nah, jadi itulah tadi konsonan yang dihasilkan dari proses fonologis bilabial. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai labiodental. Nah, jadi labiodental ini adalah proses pembentukan konsonan yang dihasilkan ketika bibir bawah sebagai alat artikulator bertemu dengan gigi seri atas yang berfungsi sebagai titik artikulasi. Nah, jadi ketika bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas, itu dapat menghasilkan konsonan seperti f, f, dan juga w, begitu. Nah, kemudian kata yang dihasilkan dari setiap konsonan ini ada kata foto, vitamin, dan wanita. Ya, kayak foto, vitamin, dan wanita. Nah, konsonan tadi f, w, dan juga f, begitu. Nah, kemudian pada kata foto yang dihasilkan dari konsonan f dan juga pada kata vitamin yang dihasilkan dari konsonan v ini termasuk dalam proses frikatif karena ketika diucapkan udara itu keluar melalui gesekan melalui celah-celah sempit yang ada gitu dan udaranya itu keluar secara sedikit-sedikit tetapi terjadi terus-menerus gitu. Jadi kayak foto begitu. Vitamin. Nah, kemudian foto ini termasuk dalam kata tak bersuara, sedangkan vitamin termasuk pada kata bersuara. Nah, kemudian kita lanjut pada konsonan w yang menghasilkan kata wanita. Nah, kata wanita dari konsonan w ini termasuk dalam proses semivokal. Kenapa? Karena ketika mengucapkan kata wanita atau mengucapkan konsonan w itu udara yang keluar itu hampir mirip dengan ketika kita mengucapkan vokal U begitu. Jadi udara yang keluar itu hampir sama tetapi ketika mengucapkan konsonan W ini tidak selancar vokal U gitu. Ada sedikit hambatan sehingga vokal W dan juga kata wanita ini termasuk dalam proses semi vokal. Nah, kemudian kata wanita ini termasuk pada kata bersuara. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, sebelum memasuki vokal A, dia itu terdapat getaran atau getaran dari pita suara itu kayak U. Nah, kayak U. Ada itunya gitu kayak. Karena kan dia tadi mirip seperti huruf vokal U gitu. Jadi kayak ya pasti bersuara gitu kan. Nah, jadi itulah tadi huruf konsonan yang dihasilkan dari proses labiodental, yaitu bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Nah, oke. Kita akan lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu ada apico-alveolar. Nah, jadi apico-alveolar ini adalah ujung lidah, ini ujung lidah ya teman-teman. Ujung lidah ini berfungsi sebagai alat artikulator, bertemu dengan gusi bagian atas yang berfungsi sebagai titik artikulasi. Nah, apabila lidah bertemu dengan gusi bagian atas ini akan menghasilkan
konsonan seperti en, dan juga er. Jadi ada 3, ada en, dan juga Nah, kemudian kata yang dihasilkan dari setiap konsonan itu ada kata nasi, lalat, dan rambut. Nah, ketika kita mengucapkan kata nasi yang dari konsonan n tadi, itu merupakan termasuk proses nasal karena udara ini keluar melalui hidung begitu. Jadi kita dapat mempraktikkan dan mengecek sendiri. Itu ketika mengucapkan nasi itu udaranya itu keluar dari hidungnya kayak nasi. Nah, jadi ada udara gitu dari hidung. Nah, kemudian nasi ini merupakan kata bersuara karena dia juga terdapat dengungan atau getaran gitu sebelum dia memasuki vokal a kayak Nah, begitu. Nah, sehingga nasi ini termasuk dalam kata bersuara. Nah, kemudian lanjut pada konsonan yang menghasilkan kata lalat. Nah, ketika mengucapkan ini, itu terjadi proses lateral, yaitu ketika mengucapkan kata lalat, ini lidah itu menyempit kayak lidah itu menyempit sehingga udara itu dapat keluar dari sisi lidah gitu, dari rongga-rongga yang ada gitu, dari sisi yang ada gitu kayak lalat. Nah, jadi udara itu keluar dari situ. Nah, itu yang disebut dengan proses lateral. Nah, kemudian lalat ini merupakan kata bersuara karena juga dia terdapat getaran sebelum mencapai vokal a gitu kayak ada gitu. La, kan kak la gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke a tadi dia kayak gitu ada getaran gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada konsonan yang menghasilkan kata rambut. Nah, kata rambut ini konsonan ini termasuk proses trill karena udara keluar melalui gesekan yang ada gitu. Jadi kayak ketika mengucapkan itu kayak itu kan ada getaran. Nah, udara itu keluar dari getaran tersebut begitu. Nah, kemudian sehingga konsonan dan kata rambut ini termasuk dalam proses trill. Nah, jadi itulah tadi yang konsonan dan juga kata dan juga proses-proses yang terjadi di dalam namanya apiko-alveolar, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan gusi bagian atas. Jadi ujung lidah bertemu gusi bagian atas seperti ini teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut pada yang keempat, yaitu ada mediopalatal. Sebelumnya saya meminta maaf karena gambar ini berbeda dari yang lain karena saya tidak menemukan gambar yang sama. Mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak. Izin lanjut pada mediopalatal. Nah, jadi mediopalatal ini, medio itu adalah lidah bagian tengah, teman-teman. Lidah bagian tengah dan palatal itu merupakan langit-langit keras. Nah, jadi langit-langit keras ini berada di depan, jadi mediopalatal. Nah, begitu. Nah, mediopalatal ini lidah yang bagian tengah tadi berfungsi sebagai alat artikulator dan langit-langit kerasnya itu sebagai titik artikulasi. Nah, kemudian konsonan yang dihasilkan itu ada seperti c, j, nye, dan juga y. Nah, ada 4. Ada c, j, nye, dan juga y. Nah, kata yang dihasilkan itu ada pada kata cari, jalan. Ini cari dari konsonan c, jalan dari konsonan j, nyala dari konsonan nye, dan juga yoyo dari konsonan y. Jadi ini nye, ini y, begitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengucapkan kata cari dari konsonan c dan juga kata jalan pada konsonan j, itu terjadi proses plosif karena udara yang keluar itu berasal dari letupan dari mulut gitu. Jadi kayak sama seperti yang awal tadi yang pada padi dan buku gitu. Nah, itu sama sih kayak cari gitu kan. Ceh, gitu. Itu ada
udara yang keluar dari mulut, dari letupan mulut, begitu. Nah, kemudian kata cari ini termasuk pada kata tak bersuara, sedangkan pada kata jalan ini termasuk pada kata bersuara, begitu. Nah, kemudian kita langsung lanjut pada konsonan selanjutnya, yaitu konsonan nye. Nah, konsonan nye ini ketika diucapkan itu termasuk pada proses nasal, karena udara keluar melalui hidung, jadi kayak nyeh, nyeh, gitu kan, nyeh. Nah, kemudian pada kata nyala juga udara itu keluar dari hidung gitu kayak nyala gitu. Nah, kemudian kata nyala ini merupakan kata bersuara karena ya seperti penjelasan sebelumnya terdapat getaran ketika mengucapkannya dan belum memasuki vokal a gitu kayak gitu kan gitu. Itu ada getaran sehingga dia termasuk dalam kata bersuara. Nah, kemudian yang terakhir ini ada konsonan y. Tadi konsonan y ini menghasilkan kata yoyo. Nah, kata yoyo ini termasuk dalam proses semivokal karena ketika dia mengucapkan juga udaranya itu hampir mirip ketika mengucapkan vokal i begitu. Tetapi sama seperti yang wuh tadi, kalau wuh tadi kan vokal u begitu. Nah, kalau iya ini vokal i. Nah, dia itu udara yang keluar itu hampir sama tetapi terdapat hambatan sehingga tidak selancar ketika mengucapkan huruf vokal gitu, fonem vokal. Nah, jadi konsonan y ini termasuk dalam semivokal begitu. Nah, kemudian oh ya, jadi itu tadi yang dihasilkan dari mediopalatal. Itu ada empat konsonan, yaitu ada c, j, nye, dan juga y. Nah, jadi itu alat artikulator masih yang di bagian tengah, jadi kan lidah bagian tengah dan langit-langit keras. Jadi ini masih di bagian tengah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, ini alat artikulator yang berada paling belakang karena ini merupakan dorsovelar. Nah, jadi dorsovelar ini alat artikulasinya itu merupakan pangkal lidah. Jadi lidah yang berada di paling belakang gitu, pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak seperti yang kita praktikkan coba di mulut masing-masing begitu. Langit-langit bagian langit-langit lunak itu berada di paling belakang kan. Nah, jadi sehingga ini tuh merupakan alat pembentukan artikulasi yang paling belakang gitu. Nah, kemudian contoh konsonan yang dihasilkan itu pada pada konsonan ke, ge, eng, dan juga x. Nah, kata yang dihasilkan dari setiap konsonan ini seperti pada kata kayu, kemudian kata gelang, kemudian kata eng itu ngaku, bisa ngaku, kemudian pada kata x itu pada kata ekstra pada dalam bahasa Inggris karena saya tidak menemukan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris yaitu ekstra gitu. Nah, kemudian kita akan menganalisis satu persatu konsonan yang dihasilkan dari proses dorsovelar. Nah, jadi yang pertama itu ada konsonan ke dan juga ge yang termasuk dalam proses plosif karena yaitu udara ini keluar melalui letupan mulut yang ada, begitu plosif, letupan mulut yang ada. Nah, jadi kayak ke, ge, begitu. Nah, kemudian kata kayu ini merupakan kata tak bersuara. Nah, karena ketika dia mengucapkan kata kayu sebelum mencapai vokal A, dia tidak menghasilkan suara atau tidak menghasilkan getaran apapun. Jadi kayak cuma tarikan napas gitu. Gitu. Nah, kemudian jika pada kata gelang dari konsonan ge tadi, dia merupakan kata bersuara karena ketika sebelum memasuki vokal e itu dia itu sudah menghasilkan getaran, jadi kayak nah, dia tuh ada dengungan, kayak dengungan gitu. Nah, kemudian lanjut pada konsonan konsonan eng yang menghasilkan kata seperti yang saya contohkan tadi itu ngaku ya, ngaku. Ngaku. Nah,
kata ngaku ini atau konsonan eng ini termasuk dalam proses nasal karena ketika diucapkan udara itu keluar melalui hidung begitu. Nah, kemudian kata ngaku dari konsonan eng ini termasuk dalam kata bersuara karena dia ini memiliki getaran kayak eng begitu. Nah, kemudian yang terakhir ada konsonan x. Nah, konsonan x tadi saya mencontohkannya dalam kata bahasa Inggris gitu seperti extra. Nah, gitu kan. Nah, kemudian konsonan x ini termasuk dalam proses frikatif. Nah, frikatif ini tadi adalah udara yang keluar dari gesekan yang ada dan keluarnya itu secara sedikit-sedikit tetapi terus terjadi gitu. Jadi kayak aks, aks gitu. Jadi dia itu keluar dari sela-sela gigi gitu ya, bisa dibilang kayak aks gitu. Nah, kemudian ekstra ini merupakan kata tak bersuara begitu. Nah, jadi itulah tadi keempat konsonan yang dihasilkan dari dorsovelar, yaitu alat artikulator yang berada di paling belakang. Nah, jadi selesai sudah pembahasan kita kali ini. Dari mulai tadi saya menjelaskan fonem vokal dalam fonologis, itu ada A, I, U, E, O, dan proses pembentukan konsonan itu melalui proses bilabial, kemudian tadi ada labiodental, kemudian ada apikoalveolar, selanjutnya ada mediopalatal, dan yang terakhir yang barusan saya jelaskan itu pada proses dorsovelar dengan berbagai fonem-fonem konsonan yang dihasilkan berdasarkan prosesnya masing-masing. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.